Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bayern versus Dortmund, Harry Kane sudah fit siap main. Kabar baik untuk Bayern Munich jelang duel kontra Borussia Dortmund di Der Klassiker. Kane dinyatakan sudah fit dari cedera ankle dan bisa bermain saat bertemu Dortmund. Pada pertemuan pertama di Signal Iduna Park awal musim ini, Bayern menang 4-0 lewat 3 gol Kane. Brentford versus MU, Martinez berpeluang comeback. Martinez absen sejak awal Februari lalu akibat cedera lutut yang dialami dalam laga melawan West Ham United. Itu merupakan cedera keduanya di musim ini. Dua cedera itu membuatnya baru turun 10 kali di musim ini. Namun pemulihannya berjalan baik. Salah satunya dengan berlatih bersama timnas Argentina pada jeda internasional lalu. Kini ia berpeluang merumput di JT Community Stadium di akhir pekan nanti. Manchester City versus Arsenal, tuan rumah tanpa Stones dan Walker. Manchester City dipastikan tanpa Kyle Walker dan John Stones saat menjamu Arsenal di Liga Inggris akhir pekan ini. Keduanya gagal pulih tepat waktu usai mengalami cedera saat membela timnas Inggris. Sementara itu ada peluang bagi Kevin De Bruyne untuk bermain akhir pekan ini. Ia tidak dipanggil timnas Belgia untuk menjalani uji coba internasional demi memulihkan cederanya. Carragher jagokan Arsenal kalahkan Manchester City. Jamie Carragher menjagokan Arsenal untuk mengalahkan Manchester City akhir pekan ini. Legenda Liverpool itu punya alasan sendiri mendukung meriam London. Expert Liverpool ini menilai The Sky Blues bisa jadi saingan tersulit The Reds dalam pacuan gelar apabila mampu menang akhir pekan ini. Laporta minta bertahan, Xavi takkan berubah pikiran. Selepas Xavi mengumumkan mundur di akhir musim, Barcelona justru malah melejit. 10 laga dilalui tanpa kekalahan, 7 diantaranya berujung kemenangan. Peluang mempertahankan titel La Liga masih terbuka. Tak hanya itu, mereka juga sukses melaju ke perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Kondisi itu membuat Presiden Juan Laporta berharap Xavi akan merevisi keputusannya. Ia bahkan secara terbuka menyampaikannya ke publik. Xavi sebetulnya mengapresiasi hal itu, namun ia sudah mantap untuk cabut. Alonso bertahan di Leverkusen, Klopp bilang begini. Jurgen Klopp mengomentari keputusan Xabi Alonso bertahan di Bayer Leverkusen. Terkait keputusan Alonso tersebut, Klopp sangat menghormatinya. Pasalnya, Klopp pernah berada di posisi yang sama seperti Alonso, ketika naik daun di usia yang terbilang muda sebagai pelatih. Francisco Acerbi, jangan panggil aku rasis. Federasi Sepak Bola Italia menginvestigasi dugaan rasisme yang dilakukan Francisco Acerbi. Hasilnya, Acerbi dinyatakan tak bersalah karena Juan Jesus tak memberikan bukti kuat. Anda tidak bisa menyebut seseorang rasis karena kata-kata yang disalahpahami di tengah panasnya permainan. Dan Anda tidak dapat terus melakukannya bahkan setelah aku dibebaskan, ungkap Francisco Acerbi. Messi sudah tak bermimpi mau trofi apa-apa lagi. Lionel Messi sudah mencapai semua titel juara bergengsi selama karirnya. La Pulga sudah merasa cukup, tidak mau meminta lebih, tetapi masih menikmati sepak bola. Saya tidak punya mimpi spesifik lagi, saya beruntung telah memenangkan segalanya. Saya tidak mau meminta lebih, ujarnya dalam Big Time Podcast NBC.
Brian Robson ingin Ten Hag bertahan di MU. Spekulasi pergantian Ten Hag oleh Southgate dikomentari negatif Brian Robson. Mantan kapten MU di awal periode 1990-an ini menilai pergantian manajer bukanlah sesuatu yang mendesak. Dia ingin Erik Ten Hag bertahan di MU. Paul Pogba bakal didepak. Kenan Yildiz jadi pemilik nomor 10 Juventus. Pada bulan lalu, Paul Pogba divonis larangan bermain sepak bola selama 4 tahun. Pogba masih berencana mengajukan banding. Jika sudah tak ada jalan lagi, maka Pogba berpotensi diputus kontraknya. Dengan demikian, nomor punggung 10 akan lowong mulai musim depan. Menurut Total Sport, klub raksasa Turin itu telah memutuskan untuk memberikan nomor punggung 10 kepada Kenan Yildiz. Sang wonderkid asal Turki itu menjalani musim yang gemilang dan dia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di awal musim. David Moyes bahas soal peluang West Ham amankan zona Eropa. Saat ini West Ham United menempati posisi ke-7 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 44 poin. Mereka berjarak 3 angka dari Manchester United di peringkat ke-6. Artinya dari 9 pertandingan tersisa pada musim ini, The Irons masih memiliki peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa untuk keempat kalinya secara beruntun di bawah arahan David Moyes. Moyes sendiri mengakui akan sangat istimewa jika The Irons berhasil melakukannya. Pada musim ini, menilik tingkat persaingan di Premier League yang sangat ketat. Manchester City masih dianggap favorit dalam perburuan gelar Premier League. Dengan 10 pertandingan tersisa, Arsenal berada di puncak klasemen, memiliki 1 poin di atas Manchester City. Tetapi bahkan jika The Gunners menahan atau bahkan mengalahkan tim asuhan Pep Guardiola, Alan Shearer mengatakan pengalaman City dalam perebutan gelar memberi mereka keunggulan atas 2 rival terdekat mereka. Ia juga merasa bahwa Arsenal akan menghadapi sisa pertandingan terberat selama musim ini. Atletico Madrid dapat kabar baik terkait Griezmann. Atletico Madrid mendapat kabar baik terkait kondisi kebugaran salah satu pemain andalan mereka, Antoine Griezmann, menjelang pertandingan melawan Villarreal di lanjutan La Liga akhir pekan nanti. Pemain asal Prancis tersebut sudah mulai berlatih bersama rekan-rekan satu timnya. Apabila semua berjalan dengan baik, maka Griezmann bisa menjadi pilihan Diego Simeone untuk pertandingan Senin mendatang melawan Villarreal di Ceramica. Kehadiran Griezmann akan sangat penting bagi Los Rojiblancos. Mo Salah silakan pergi, Liverpool sudah siapkan mesin gol seharga 1 triliun rupiah. Kontrak Mohamed Salah bersama Liverpool masih tersisa 2 tahun atau sampai 2025. Dengan Mo Salah mendekati pintu keluar Anfield, mau tak mau Liverpool harus bergerak mencari penyerang baru. Menurut laporan Mundo Deportivo, pilihan mereka jatuh kepada Omar Marmoush. Upaya Liverpool untuk mendatangkan Marmoush tidak bakal mudah karena ada beberapa pesaing dari Eropa. Masih berdasarkan sumber serupa, transfer sang mesin gol Eintracht Frankfurt diprediksi menelan biaya 60 juta euro atau nilainya mencapai 1 triliun rupiah. Performa apik Diogo Dalot musim ini dipuji West Brom. Legenda Manchester United, West Brom memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Diogo Dalot di sepanjang musim ini. Tak mengherankan jika pada musim ini, Dalot sudah mencatatkan 38 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 2 gol dan 3 assist. Khusus di Premier League, ia baru absen sebanyak 2 kali. West Brom mengaku sangat terkesan dengan performa Dalot. Menurutnya, Dalot saat ini telah menjadi pemain yang semakin percaya diri dan kualitasnya semakin matang. Girona masih sanggup berlari. Girona akan menjamu Real Betis pada pekan ke-30 La Liga 2023-2024. Girona mulai keteteran dalam persaingan di papan atas. Sekarang Girona sudah tertinggal 10 poin dari Real Madrid yang berada di puncak.
Laga kandang melawan Real Betis nanti adalah laga yang cukup penting. Sebab jika gagal menang lagi, apalagi sampai kalah, bisa diartikan bahwa Girona semakin ngos-ngosan dan tak sanggup lagi berlari kencang di papan atas. Menguji konsistensi Real Madrid. Pemimpin klasemen Real Madrid akan meladeni Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu pada pekan ke-30 La Liga 2023-2024. Meski main di kandang, laga lawan Bilbao nanti sepertinya tidak bakal mudah bagi Madrid. Konsistensi Madrid bakal diuji dalam laga ini. Di La Liga musim ini, Madrid adalah satu-satunya tim yang baru menelan 1 kekalahan. Kekalahan itu mereka alami ketika main tandang lawan Atletico Madrid pada pekan ke-6. Setelah itu Madrid belum lagi tersentuh kekalahan di La Liga. Market value Messi turun drastis sejak pindah ke Miami. Transfermarkt menerbitkan sejumlah market value untuk para pemain dan pada November lalu, mereka sempat menaksir harga pemenang Piala Dunia itu sebesar 35 juta euro, namun kini turun menjadi 30 juta euro. Penurunan ini juga dapat dimengerti, mengingat usia Messi dan sedikit masalah cedera sejak ia pindah ke Amerika Serikat. Messi 36 tahun memainkan 3 pertandingan pertama musim MLS. Mencetak 3 gol dalam prosesnya, tetapi kapten Inter Miami tersebut telah melewatkan 3 pertandingan berikutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!